Pendeta ini mengatakan siapa yang mau didoakan maju ke depan. Di situ saya hatinya kayak waduh, songong nih gitu. Songong bener Pak, songong nih pendeta ini nantang. Belum tahu siapa saya. Mau disantet tuh pendeta ya. Pendeta ini mau disantet, bener Pak. Bener emang mau disantet. Di situ saya cobain. Saya tes di mana kekuatan ilmunya. Sampai mana Tuhan sanggup melindungi pendeta ini. Saya katakan begitu. Awal kelihatan di mana pendeta ini biasa-biasa aja Pak. Satu ilmu saya keluarin, bum, muntah darah loh. Dalam nama Yesus, dia katakan begitu. Pendeta ini pakai geni sakti. Sayanya. Iya, maksudnya mencoba menggunakan ilmu geni sakti menyerang pendeta. Saya tembak 1, 2, sampai 3 kali Pak. Ilmu saya yang saya punya, yang menurut saya jago lah. Enggak mempan. Ada satu cahaya yang melindungi pendeta ini. Pengabdi saya 82 setan yang saya pelihara tidak sanggup memberi keselamatan kepada saya. Orang ini datang ke ibadah bukan untuk berdoa, melainkan untuk menyerang pendetanya dengan ilmu santet. Bapak kayak wakil menteri loh Bapak. Menteri Kerajaan Allah. Amin. Nah Pak, kita langsung aja nih Pak. Bagaimana Bapak sudah punya ilmu tinggi nih, ke gereja mau mencelakai pendeta, itu ceritanya gimana Pak? Mau disantet tuh pendeta ya. Pendeta ini mau disantet, bener Pak. Bener emang mau disantet. Ilmu yang saya pelajari sebenarnya ada 3 Pak. Ilmu kanuragan, kedua ngeraga sukma Pak. Oh, rogo sukma. Kalau kita bisa lihat bagaimana raga sukma ini berjalan, jadi seperti pikiran yang keluar Pak. Sebenarnya. Yang ketiga yaitu geni sakti Pak. Di situ saya timbul kesombongan. Karena mampu ya. Mampu. Iblis aja takluk. Iya, sampai bisa dikatakan banyak orang yang tanya. Saya basicnya bukan seperti dukun, seperti biasa begini. Iya. Tapi banyak yang tanya, oh ini ada sakit, saya bisa sembuhin. Oh, bisa digunakan untuk bisa digunakan. Karena Bapak ini menjadi top, ya, menjadi Yang orang kerasukan saya bisa diinihin. Keluarin. Iya, sampai maaf bicara Pak. Kalau ketika saya pakai ilmu ini, saya kesel sama misalkan orang ini lagi naik motor, jatuh Pak, naik motor juga. Begini dong Pak. Iya. Jadi awal daripada sebelum disantet ini, di mana di desa kita diadakan KKR Pak. Oh, kebaktian kebangunan rohani. Iya, kebangunan rohani. Di situ berkumpul banyak orang Pak. Banyak orang, tapi kan 3 hari seminggu sebelum kan udah dikabarin, atau disebarin brosur kita diadakan KKR kebangunan rohani. Di situ dipimpin oleh tim dari pendeta John Pardede. Yang dari Medan langsung. Dia datang. Seketika saya telat Pak mengikuti ibadah, tidak mengikuti puji-pujian, firman Tuhan, dan masuk di ruang altakor. Siapa pendeta ini mengatakan siapa yang mau didoakan maju ke depan. Saya ada di ujung gereja di pintu Pak. Karena ketinggalan kan. Di situ saya ketinggalan. Dia berteriak 3 kali. Siapa yang mau didoakan maju ke depan. Di situ saya hatinya kayak waduh, Songong nih. Gitu. Songong bener Pak. Songong nih pendeta ini nantang. Belum tahu siapa saya. Di situ saya cobain. Saya tes. Di mana kekuatan ilmunya? Sampai mana? Iya, sampai mana Tuhan sanggup melindungi pendeta ini? Saya katakan begitu. Awal kelihatan di mana pendeta ini biasa-biasa aja, Pak. Biasa-biasa aja. Buat para pemirsa yang mungkin juga masih terikat atau ada di rumahnya nih, jimat-jimat harus dilepaskan. Hubungi nomor-nomor 081199142440 atau WA 082215002424. Ada hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda. Tetapi ketika saya pengen cobai pendeta ini, satu ilmu saya keluarin, bum, muntah darah loh. Dalam nama Yesus, dia katakan begitu. Nggak mempan Pak. Nggak mempan. Saya lihat kan, saya kan ngelihat, dia kan nggak bisa ngelihat ilmu saya. Dia hanya mengatakan dalam nama Yesus. Siapa yang mau didoakan maju ke depan? Dia teriak-teriak begitu Pak. Padahal sudah pada di depan.
nggak tahu Tuhan manggil saya atau gimana. 2 kali saya tembak lagi, jatuh loh. Nggak jatuh. Pendeta tetap berdoa menyembah pendeta. Dan yang ketiga, saya bikin kebakaran loh. Dibakar panas, merasa panas. Tetap nggak mempan. Di situ saya bisa melihat ada satu, seperti Bapak duduk di sini, ada cahaya benar-benar menjaga pendeta itu. Benar, Pak. Saya ngerasain sendiri, siapa di belakang dia? Siapa tanya begitu penasaran. kan? Iya. Terus dia teriak lagi, siapa yang mau didoakan maju ke depan? Nggak tahu kenapa, Pak, bagaimana 15 meter lah, 14 meter dari mimbar ke pintu gereja. Tubuh saya kayak ada yang tarik. Maju ke depan. Gerak sendiri. Gerak sendiri. Wow. Apa ini yang saya rasakan? Apa ini? Maju kayak jalan sendiri, Pak. Merasa kayak ada yang ditarik. Ketika yang lain kan udah pada didoakan, cuma saya doang maju ke depan podium. Di situ saya terjatuh, langsung jatuh ambruk. Nggak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Nah di situ saya nggak sadar. Oh, pingsan. Saya tembak 1, 2, sampai 3 kali, Pak. Ilmu saya yang saya punya, yang menurut saya jago lah. Nggak mempan. Ada satu cahaya yang melindungi pendeta ini. Dan saya tanya, siapa di belakang kamu? Dalam hati. Tetapi ketika pendeta ini ngomong, siapa yang mau didoakan maju ke depan, di situ saya kayak tertarik tubuh ini. Dan saya jatuh. Menurut pertanyaan, saya tanya ke jemaat-jemaat atau ke orang lain, saya 3-4 jam saya bisa dikatakan, nggak tahu pisan, nggak tahu ini, meninggal katanya. Ketika didoakan itu. Belum sempat didoakan, ketarik langsung jatuh, Pak. Ambruk itu. Ambruk. Jadi ambruk teh bukan kayak ke belakang. Iya. Bro. Waduh. Kuasa Tuhan luar biasa. Di situ 3-4 jam katanya. Kita didoakan. Puji-pujian, penyembahan, puji-pujian. Karena saya Nggak bangun. iya pingsan, enggak, tapi udah bener-bener nggak bangun. Saya pulang kerja itu, Pak. Pulang kerja langsung ikut, nggak bangun. Satu ketika pas 3-4 jam saya baru sadar. Badan nggak bisa bergerak, lemes, Pak. Dan saya pegang di sini, apa yang saya punya hilang. Susuk, Pak. Kerasa hilang. Iya, debu aja, Mas. Oh, mas debu. Ya, susuk Iya, dia. saya kan pakai kuningan, Pak. Kayak kuning semua badan. Aduh, kotor banget. Terus maaf bicara, batu-batu cincin saya udah hilang semua. Di situ bukannya bertobat, saya mulai stres. Benar, Pak, didoakan ini. Waduh, saya masih bertanya, siapa dia yang dibalik pendeta itu? Kan belum dikasih tahu. Sekarang masih mikir Walaupun punya ilmu ya, Pak. bisa dikatakan lagi ibadah ya itu gereja Tuhan Yesus yang punya lah kayak gitu. Saya nggak percaya Roh Kudus di situ, nggak punya percaya. Karena apa? Kesombongan, Pak. Saya merasa mampu, saya merasa bisa. 3 bulan saya keliling-keliling, mau semedi, mau ini nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu nggak bisa konsentrasi. Nggak bisa konsentrasi. Nggak ada yang nemuin. Ibarat ini mah sandi handphone saya nggak tahu, sandi buat masuk saya ke sananya nggak tahu, hilang. Blank ya? Blank. Bukannya semakin bertobat, tetapi di situ semakin saya cari. Lebih penasaran, saya pengen tahu siapa itu. Nah, di situ, Pak. Saya mulai lagi datang ke Cirebon, ke Jawa Tengah, keliling, Pak. Memperdalam lagi. Di situ saya mulai dapat lagi dan mulai datang kesombongan lebih tinggi lagi saya punya ilmu. Di situ bukan pendeta yang pukul saya. Yang ketika saya bilang 3 bulan berlanjut saya sudah punya ilmu yang saya mampu. Saya mulai kerja lagi, Pak. Nah, di situ saya kerja sudah 3 bulan lah. 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, 1 tahun baru dapat lagi. Di situ saya kerja, Pak. Jadi ketika saya kerja itu shift 2 masuk jam 8 malam. Jam 11, jam 12 selesai, jam 2 mulai kerja lagi, Pak. Saya pegang mesin press 500 ton. Mesin press bikin material. Bikin pendor-pendor. Nah, enggak tahu kenapa tiba-tiba lambung saya sakit di situ ya, nggak tahu kenapa. Karena mesin press ini tombol nggak di depan, Pak, tombol di belakang saya bikin. Pencet, masukin ini kan, pencet. Saya jatuh.
di bawah mesin pres 500 ton. Itu otomatis, Pak. Kalau sudah dipencet, udah otomatis 5 detik, boom! Ambruk, udah hancur, Boom! gepeng. Boro-boro 500 ton ya, Pak ya? 10 kilo aja kan, Iya. kaki hancur. Di situ 500 ton, Pak. Teman-teman saya nggak ada yang berani ngambil, karena nyawa taruhannya. Saya tergeletak di mesin 500 ton. Ini udah mulai tutup. Bruk, bruk. Nah, di situ teman saya hanya ngelihat, waduh, nikel hancur. Tetapi kesaksian yang begitu luar biasa yang bisa mengubah hati saya, Pak. Bisa meninggalkan semua di belakang. Di situ kesaksian seseorang. Teman Bapak. Teman saya mengatakan ketika lihat itu, ada yang berjubah putih 2 orang narik kamu. Di situ saya mulai berubah. Saya tahu, oh, ini Tuhan Yesus. Yang selama ini saya cari. Di situ saya mulai berubah, Pak. Saya ditarik katanya, jatuh, ditarik. Di situ ngelihat teman-teman saya ada yang berjubah putih 2 yang nolongin kamu. Siapa? Saya nggak tahu. Di situ saya mulai berubah, Pak. Bukan berubah gara-gara didoakan pendeta, maaf bicara. Tuhan Yesus yang turun nolong saya. Di situ saya mulai tinggalkan. Apa momen yang buat Bapak, kan informasinya malaikat 2 yang menarik Bapak menyelamatkan. Apa yang membuat Bapak merasa saya harus tinggalkan, dan apa yang langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Yang saya teringat di mana teman saya mengatakan ada yang berjubah putih 2 nyelamatin kamu. Di situ saya langsung teringat, Pak. Bukan teringat pengabdi saya, bukan teringat kepada penjaga saya. Walaupun penjaga saya setan yang saya pelihara, Pak. 82 saya pelihara, Pak. Setan? Buat ngejaga saya. 82. Yang teringat langsung fokus. Nah, Tuhan Yesus. Apa Pak yang membuat Bapak yakin bahwa itu Tuhan Yesus yang selamatin? Karena bukan yakin, Pak. Jadi gimana ya? Yang saya rasakan ketika saya mengingat 2 jubah ini, saya bukan teringat kepada siapa, tetapi pikiran langsung. Itu ibaratnya batin Bapak. Batin langsung. Tuhan Yesus yang nyelamatin kamu. Masuk dalam pikiran saya. Roh itu berbicara ya, Pak. Aku yang menyelamatkan kamu. Ternyata selama ini apa yang sudah saya pelihara, apa yang sudah saya kasih makan, apa yang sudah saya jaga, nggak bisa nyelamatin saya, Pak. Bahkan mungkin mereka sudah menunggu Bapak mati saat itu. Benar. Benar, Pak. Malahan apa yang saya pelihara tidak bisa menyelamatkan saya. Tetapi ada yang mengatakan, aku yang menyelamatkan kamu. Dan di situ Bapak mengerti. Baru saya pikiran, oh, Yesus masih sayang. Wow. Masih sayang kepada hidup saya. Karena selama 1 tahun itu, 6 bulan itu, saya cari cahaya siapa yang menjaga Bapak Pendeta ini. Tetap saya gali, tidak pernah saya ingat. Karena apa? Yang saya pelajari lebih tinggi dia. Siapa? Dan saya pengen berguru, pengen tahu. Buat para pemirsa yang mungkin juga masih terikat atau ada di rumahnya, jimat-jimat harus dilepaskan. Hubungi nomor-nomor 081199142440 atau WA 0815002424. Ada hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda. Ternyata selama 1 tahun Tuhan kasih jawaban lewat daripada peristiwa itu. Apa yang Bapak lakukan untuk bisa Bapak bertobat? Kan ngomong Bapak sudah diselamatin Yesus. Setelah itu gimana? Setelah itu di mana ketiga lambat laun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Pak. Saya mengambil kepastian, mengambil satu tujuan, saya tinggalkan kerjaan saya tinggalkan. Walaupun udah mau masuk karyawan, saya tinggalkan. Saya fokus, saya bisa dikatakan merenung lagi, Pak. Saya ambil keputusan. Dan saya ngomong ke orang tua saya langsung, Pak, saya pengen sekolah Alkitab.
orang tua saya nangis. Orang tua saya tidak pernah menegur saya. Kamu harus sekolah Alkitab, kamu harus melayani Tuhan, kamu harus begini, kamu harus taat. Tidak. Orang tua saya bilang, Michael, Papa hanya bisa berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang rubahkan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan itu dengan keyakinan seperti apa, Pak? Benar-benar sangat yakin, Pak. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya kan katakan kembali lagi, kalau Engkau Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya katakan kembali lagi, saya pengen berguru. Oh. Karena yang saya cari itu, cahaya itu siapa? Saya pengen berguru. Lewat dari situ, saya tinggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan, saya semua bisa dikatakan, tahirkan semua. Tetapi tidak bisa tahir, Pak. Ada pergumulan lagi. Pergumulan gimana, Pak? Melepaskannya? Melepaskannya, Pak. Jadi setelah itu saya masuk ke sekolah Alkitab. Ada pergumulan lagi yang benar-benar hebat, Pak. Anak pendeta masuk sekolah Alkitab, nggak tahu buka Alkitab. Benar. Jadi nggak tahu berdoa. Tuhan. Benar. Matius di mana? Nggak tahu, Pak. Diutus sekolah Alkitab di Cianjur, pendeta J. Ondato. Ya. Tuhan mengajarkan saya tidak tahu berdoa. Mau berdoa apa sih saya tidak tahu. Tidak mengerti sama sekali. Tuhan mengajarkan sampai saya lulus tingkat 1, tingkat 2. Dan saya bentak, Pak, pendeta J. Ondato, guru saya. Ketika belajar, ada pelajaran tentang Roh Kudus, bagaimana pengajarannya, gimana kita merasakan Roh Kudus, saya berdiri langsung. Saya tidak percaya namanya Roh Kudus. Masih ada kesombongan. Di situ dikatakan, kalau kamu pengen ngerasakan Roh Kudus, diam, tutup mata. Kita menyembah langsung, Pak. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja. Di situ saya dibersihkan. Lepas semua itu. Di situ saya dilepaskan, Pak. Roh Kudus yang bekerja. Nggak tahu kenapa, bagaimana air mata menangis, ditahan pengen teriak, saya tahan terus, tetap. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Di situ saya merasa damai, ya. Ada sukacita. Bahkan pikiran-pikiran yang negatif sudah hilang. Luar biasa, Pak. Jadi Bapak sekolah Alkitab lulus, sekarang jadi pendeta di gereja mana, Pak? Di gereja GPDI Cemara Jaya. Di daerah mana tuh, Pak? Daerah Kerawang ya, Pak? Kerawang, Rengas Dengklok, ujung Rengas Dengklok, Pak. Nah, di pinggir pantai. Pak Michael ini gerejanya itu waktu pasang surut mengalami masalah. Ombak yang menerpa ya, Pak ya? Ya. Nah, nanti kita kasih lihat di foto-fotonya itu. Luar biasa. Tapi tetap setia. Iya. Nah, Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih, Pak. Iya. Silakan teman-teman ada Yang mau bertanya. Berhubung Bapak kan punya latar belakang kuasa gelap lah gitu ya. Iya. Nah, kemudian Bapak sudah bertobat. Ini apa ada dorongan untuk pelayanan seperti khusus di bidang itu, Pak, gitu, Pak? Untuk saat ini, Pak. Makasih. Atau ada pengalaman melayani seperti itu? Iya, yang boleh, Pak, berhubungan cerita, dengan kuasa-kuasa gelap gitu. Pelayanan. ya. Oh. Pernah ada satu ketika, ada satu pendeta yang dari kota Bekasi menelpon saya, Pak. Di situ jadi Pak pendeta ini, Ibu pendeta ya, telepon saya untuk melayani satu keluarga di mana anaknya sedang sakit. 1 jam ketika saya sudah berdoa, ada orang yang datang menjemput saya, kita berangkat ke sana, Pak. Berangkat ke satu daerah di kampung sebelah saya. Di situ saya datang ke satu rumah jam 8 malam di situ. Ketika saya datang, ada anak muda. Anak muda ini ternyata yang akan saya doakan. Ketika saya melihat, mau bicara, anak muda ini sedang keliling-keliling di depan rumah. Jam 8 malam, mau bicara tidak pakai busana. Tidak berpakaian, mau bicara telanjang. Nah, ketika melihat saya, anak muda ini dengan tatapan tajam, dia langsung lari ke dalam, Pak. Lari ke dalam rumahnya. Dan saya bertanya kepada orang tuanya, Pak, kenapa anak ini kok bisa begini? Dalam hati saya udah tahu, Pak. Waduh,
gangguan. Kenapa anak bisa sakit? Maaf Pak, anak saya langsung dia bilang orang tuanya, anak saya sudah didoakan di sini, dibawa ke sini, di pondok di sini, dibawa ke semua, sudah habis sekian juta. Tetapi bukannya semakin sembuh, semakin membaik, malah menjadi-jadi sampai bikin bakar-bakaran di dalam rumah Pak. Jadi pakaian digulung-gulung di depan ruang tamu, dia bakar. Nanti dia semedi pada situ, duduk di depan api, duduk. Nah, suatu ketika kita masuk, saya ngobrol, bertanya dulu apa penyebabnya, baru kita masuk ke kamarnya. Ternyata kamarnya dikunci di situ Pak. Ketika kamarnya dikunci, ditobrak sama keluarganya. 3-4 orang baru kena. Hal yang begitu aneh yang saya lihat, baru pertama kali saya lihat, dimana ketika didobrak dia di kamar mandi, anak ini atau remaja ini maaf bicara, dia nempel di tembok Pak. Kayak cicak gitu Pak? Iya. Spiderman. Kayak Spiderman. Dia nempel dan menggerak. Di situ saya hanya ingat, Tuhan jangan permalukan saya. Saya hanya bisa berkata dan berdoa, darah Yesus yang berkuasa turun, dan dia pun jatuh Pak. Kita bisa doakan. Di situ ada satu perubahan yang sungguh luar biasa. Ada kuasa Tuhan. Jadi bisa dibilang anak ini terikat kuasa gelap. Terikat kuasa gelap di situ Pak. Jadi anak ini bukan karena sakit biasa, jadi dia mengikuti satu ritual yang tidak sampai kepada selesai, jadi timbul dia memakan diri sendiri itu. Wah. Berarti Bapak dipakai Tuhan juga ya, dengan pengalaman Bapak akhirnya bisa melayani orang-orang seperti itu ya. Nah, buat pemirsa yang mungkin sampai saat ini terikat dengan kuasa kegelapan dan Anda tidak tahu harus bagaimana, Anda bisa telepon ke layanan doa Cahaya Bagi Negeri 081199142440 atau WA 082215002424. Ada hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda. Ada satu lagu pujian yang selalu saya ingat tuh. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Luar biasa. Haleluya. Wah, keren. Ada yang mau tanya lagi? Saya mau nanya nih Pak, itu kan untuk kuasa gelap ya, kan ada orang pun yang udah bertobat, kan biasanya kan orang masuk kuasa gelap itu kan ada ritual segala macam itu kan Pak. Ritual yang tiap daerah juga punya ritual yang beda-beda tuh kan pasti. Nah itu kalau misalnya ada orang yang udah bertobat nih, dia udah bertobat, apakah suatu saat dia bisa balik lagi atau enggak? Balik lagi masuk dalam artian kuasa gelapnya bisa datang lagi ke kita atau enggak? Walaupun kita udah bertobat misalnya. Iya. Bertobat kan ada satu hal yang penting, Pak. Bertobat mengikut Yesus atau bertobat hanya pengen mengenal. Kalau kita bertobat hanya pengen mengenal, iblis masih mengintai kita. Sama seperti domba di tengah serigala. Tetap mengintai. Kalau kita hanya pengen mengenal, kita hanya datang beribadah. Tetapi kalau kita pengen mengikut Yesus, tinggalin ya Pak. Yesus sanggup menjaga kita, Pak. Di situ. Benar, Pak. Kalau kita hanya pengen bertobat, hanya pengen mengenal, tandanya hanya pengen ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan ibadah. Itu namanya kita bukan hanya sama seperti Pak, saya pengen kenal Bapak, sudah kenal aja kan. Tetapi kalau saya menjadi pengikut Bapak, makan pun dikasih, gaji pun dikasih, tempat pun dikasih, apalagi sama dengan Yesus. Amin. Luar biasa. Ya. Artinya kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Dan kalau sudah seperti itu, kuasa Tuhan yang menjaga kita ya Pak. Kuasa Tuhan yang menjaga. Luar biasa. Haleluya. Ada yang mau tanya lagi? Boleh deh. Ya, nama saya Farel. Ya. Mau tanya nih, selama... Tapi bentar, rambut kamu nih klimis banget. Tahu, padahal pengennya rambutnya naik tapi malah turun. Ya, Oke, lanjut. Selama jadi pendeta nih, mohon maaf kalau
kayak ada jemaat Bapak tuh kayak minta didoain buat kayak contohnya restorannya inilah rame atau anaknya sakit gitu kayak tadi gitu. Pernah nggak sih Bapak kayak kepikiran, mungkin kalau kayak dulu Pak masih punya ilmunya ini mungkin udah bisa langsung gitu instan kali ya gitu. Jadi maksudnya ada mungkin jemaat nih Pak minta doain restorannya, tapi ternyata kalau dulu mah pakai ajian. Iya. Gitu. Terus jadi gitu kayak, aduh coba aja masih Punya ilmunya gitu. Genji nih Pak. Genji Pak. Ini Jadi kita cara sengaja mengadakan Genji cara nanyanya beda Pak. ya, cara nanyanya Menarik. Iya. Silakan Jadi, Pak. kayak gini Pak. Kita fokus kepada apa yang kita tuju Pak. Iya. Yang kita tuju ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa di atas sampai di bumi. Apalagi cuma menjaga kita. Apalagi cuma memberkati kita. Saya katakan kembali lagi, kuasa yang saya pelajari, kuasa yang saya simpen, bahkan pengabdi saya 82 setan yang saya pelihara tidak sanggup memberi keselamatan kepada saya. Yang tadi saya saksikan, hanya Yesus. Jemaat-jemaat kita yang sedang membuka usaha, Pak tolong doakan usaha saya. Kita doakan bukan hanya untuk mendapatkan berkat Pak. Tuhan tolong lindungi, jaga, pelihara keluarga beserta usaha yang dikerjakan. Biar semua dalam kendali tangan Tuhan. Saya yakin percaya, saya saja bisa ditolong, apalagi orang yang meminta. Jadi jangan balik lagi. Aduh, dulu aja saya punya ilmu, tetap kita pikirkan kuasa Tuhan terlebih besar. Saya mau bertanya sama Pak Michael ya, untuk masalah tumbal ya. Tumbal, bagaimana kalau jemaat itu bertanya kalau misalnya di keluarganya ada yang melakukan perjanjian dengan setan, dengan tumbal, itu bagaimana keluar dari tumbal itu Pak? Tuhan Yesus yang akan putuskan. Karena apa? Perjanjian darah, firman Tuhan mengatakan harus dilakukan dengan perjanjian darah. Siapa yang menebus kita? Darah Yesus. Ingat, darah Yesus yang sanggup memutuskan. Jadi tumbal apapun hanya oleh darah Yesus ya Pak? Darah Yesus. buat para pemirsa yang mungkin juga masih terikat atau ada di rumahnya nih, jimat-jimat harus dilepaskan. Hubungi nomor-nomor 081199142440 atau WA 082215002424. Ada hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda. Tayangan Obor Berkat Indonesia. Di sebuah daerah di Kupang Timur NTT, terdapat komunitas Gemit Efata Karisin yang telah mendapatkan dukungan dari CBN Indonesia dalam memuridkan generasi anak dan orang tua. Salah satu program yang ada yaitu Sarapan Bergizi dari Obor Berkat Indonesia yang adalah bagian kemanusiaan dari CBN. Apa kabar hari ini? Di balik senyuman anak-anak ini, ada harapan yang mulai tumbuh. Salah satunya adalah Melanie. Sebelumnya berat badannya naik turun. Sempat juga sebagai orang tua sempat khawatir juga karena takutnya nanti masuk ini kategori stunting begitu. Sarapan yang ada di kampung, di desa kami itu paling banyak itu hanya makan bubur tok, bubur putih, tidak ada apa-apanya. Selama 6 bulan program Sarapan Bergizi ini berjalan, tinggi badan Melanie naik dari 89 cm ke 93 cm. Ini bukan sekedar angka, tapi langkah besar untuk keluar dari ancaman tumbuh kembang tidak optimal. Telur, daging, dan susu. Tentunya sebagai orang tua pasti senang dengan berat badannya yang sudah normal kembali begitu. Dari sepiring sarapan, tumbuh semangat, tumbuh masa depan. Bapa kami di surga, kami memakan Dengan adanya program Sarapan Bergizi ini, anak-anak saya
yang dulunya kurang bersemangat datang sekolah akhirnya semakin bersemangat mau datang sekolah karena bukan hanya semangat untuk mendapatkan sarapan bergizi tapi semangat juga untuk belajar. Karena setiap anak berhak untuk bertumbuh, belajar, dan bermimpi. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari harapan ini. Terima kasih banyak. Kami tidak punya apa-apa untuk bisa berikan sebagai balasan. Kami hanya berdoa semoga berkat Tuhan Yesus terus berlimpah. Terus menjadikan obor berkat Indonesia dengan semua para donatur itu menjadi pembagi berkat yang sangat luar biasa untuk semua orang yang membutuhkan dimanapun. Terima kasih Ubi. Obor Berkat Indonesia itu adalah sebuah program kemanusiaan yang dimana Yayasan Obor Berkat Indonesia bersama Cahaya Bagi Negeri memberkati banyak orang-orang. Amin. Tuhan. Gitu. Jadi buat kalian terus dukung Cahaya Bagi Negeri bersama Obor Berkat untuk melayani banyak orang yang membutuhkan. Kata-kata Hari ini untuk pemirsa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak. Cari Dia selama Ia masih berkenan ditemui. Kalau kita percaya, yakin dan 100% Tuhan sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Wah, luar biasa. Nah, buat pemirsa, jika pemirsa saat ini merasakan suatu ikatan karena berhubungan dengan kuasa kegelapan atau dipenuhi dendam yang membara yang membuat hidup Anda terikat dengan berbagai hal dan Anda sulit untuk lepas, hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda karena hanya darah Yesus yang sanggup membebaskan kehidupan Anda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hubungi layanan doa ini. Oh ya, buat teman-temannya juga yang merasa diberkati dengan konten Cahaya Bagi Negeri, terima kasih untuk dukungan kalian, untuk komentar-komentar yang positif, untuk memberkati kami dengan men-share, membagikan kepada orang-orang terkasih. Terima kasih banyak karena kami percaya apa yang kalian lakukan juga bagian dari pekabaran Injil. Amin. Terima kasih buat Terima Pak kasih buat Pak Pendeta Michael Lendo ya. Ya, Pak Pendeta Michael Lendo yang sudah hadir di acara kita ini. Tuhan berkati ya Pak ya. Sukses Amin. terus pelayanannya. Puji Tuhan. Apa yang Bapak sedang doakan, biarlah kiranya Tuhan senantiasa Haleluya. memberkati. Amin. Nah, buat pemirsa, terima kasih terus menyaksikan acara hingga sampai akhir ini. Saya Charlie. Saya Remonski. Saya Michael Lendo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.